Hakim, Ya Wadudu, Ya Majid, Ya Bangsu, Ya Syarif, Ya Haku, Ya Wakilu, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'idu, Ya Muhyi, Ya Mumitu, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Ya Wajid, Ya Majidu, Ya Wahid, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddimu, Ya Muakhir, Ya Awalu, Ya Akhir, Ya Dhalilu, Ya Batin, Ya Wali Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawabu, Ya Muntaqim, Ya Ghafur, Ya Ra'ufu, Ya Malik, Malikal Mulki, Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muhsidu, Ya Jamil, Ya Ghaniyu, Ya Muni, Ya Mani'u, Ya Dharu, Ya Nafi'u, Ya Nuru, Ya Hadi, Ya Badi'u, Ya Baqi, Ya Warisu, Ya Rashidu, Ya Sabur, Azza Jalali Ruhu, Di Asai Al-Husna, Ifirmana Kunubana, Wali Walidina, Waduriyatina, Afirman Sayyadina, Wasur ala Muyubina, Wasur ala Mutsalina, Warmadana Syafina, Wasirna Manafiha, Wariqa Wasiha, Malakalan Toliba, Wamaran Soliha, Wanafi Qulubana, Wayasir Umurana, Wasori Ajsadana, La ilaha illallah, Ila ghairi ghairina, Aina ilahina, Wa urbarojauna, Ahiramil malmuna, Balima qasidana, Wa'niha wa ijana, Walhamdulillahina, Alladhi hadana, Sholli wa salim ala Taha Khalilur Rahman, wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Halo, Pak Eko absen dulu. Karena no sing tampil Masnya yang di video kan Mas yang absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cibangkong, beliau Bapak Aditya Anggara Raja
SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Cibangkong yang berbahagia. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolahan yang akan disampaikan oleh para calon guru penggerak. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca Bismillah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama pengantar dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cibangkong. Kepada beliau, Bapak Aditya Anggaraja SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman Dewan Guru dan karyawan SD Negeri 2 Cibangkong, yang berbahagia teman-teman calon guru penggerak SD Negeri 2 Cibangkong, ada Bu Umi, ada Mas Joko, dan ada Bu Tri Nur Hayati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat dipertemukan dengan keadaan sehat dan semangat. Semangat Bapak Ibu? Semangat. Luar biasa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan para CGP tentunya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ada kegiatan diseminasi terkait dengan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Apa sih budaya positif? Tentu ini menjadi angan-angan bersama, pemikiran bersama. Budaya positif ini menopang. Budaya positif adalah keyakinan, hal-hal yang kita yakini, yang kita lakukan, nilai-nilai luhur yang ada dan sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Nah, harapannya tentunya nilai-nilai keyakinan ini akan ada di anak didik kita. Untuk apa sih budaya positif ini? Nah, budaya positif ini diharapkan membentuk siswa-siswi SD Negeri 2 Cibangkong yang kritis, dan tentunya harapannya akan menjadi anak-anak hebat yang bertanggung jawab. Terhadap apa? Terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tentunya dalam menopang anak-anak untuk bisa menghayati budaya positif ini, maka peran kita para guru untuk menerapkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai positif yang ada. Nah, Bapak Ibu, tentunya budaya positif ini akan disampaikan oleh para calon guru penggerak yang sudah berkegiatan kurang lebih 2 bulan. Mari Bapak Ibu kita dukung kegiatan para calon guru penggerak ini agar sekolah kita semakin meningkat secara kualitas dan kuantitas tentunya. Kualitas pembelajarannya, kuantitas kegiatannya, dan anak-anak bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Mungkin itu, selamat berkegiatan. Nanti harapannya kegiatan diseminasi ini kita semakin terbuka, kita semakin sering berdiskusi untuk menemukan hal yang baru. Begitu saja Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan selamat berkegiatan kepada rekan-rekan calon guru penggerak. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan mudah-mudahan
selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu semua yang kami hormati, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwasanya pada kesempatan siang hari ini memenuhi undangan dari kami dalam rangka untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Kepala Sekolah Aditya Angga Harja SPD, yang kami hormati rekan-rekan guru SD Negeri 2 Cibangkong. Yang pertama, marilah kita senantiasa selalu membacakan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bertemu di ruangan aula SD 2 Cibangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Umi Khotifah yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif, baik itu di kelas maupun di sekolah. Seperti yang kita ketahui berdasarkan pemaparan dari Ibu Umi Khotifah, bahwasanya budaya positif itu memiliki konsep-konsep inti. Ada perubahan paradigma belajar, 5 kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, restitusi dan posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, dan juga keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama apa Pak Eko? Bertahan hidup, betul. Yang kedua Pak Kisno? Kasih sayang dan rasa diterima. Betul. Yang ketiga Bu Latifah? Yang keempat Bu Ida? Kebebasan. Dan yang kelima Bu Umi? Oke, ya itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dikaitkan dengan murid kita Bapak Ibu, bahwa setiap perilaku dari manusia itu pasti tujuannya ini untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar, sehingga murid kita pun dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu berdasarkan pada rasa untuk memenuhi 5 kebutuhan tersebut. Contohnya yang pertama tentang bertahan hidup. Misalnya di kelas itu ada anak yang meminta jajanan temannya. Pernah apa tidak Pak Eko jumpai murid Pak Eko yang seperti itu? Pernah. Lalu apakah Pak Eko itu sudah pernah bertanya, kenapa kamu meminta makanan atau jajanan temannya? Pernahkah Pak Eko? Oh, belum pernah. Oke. Belum pernah bertanya. Oke. Nah, bisa jadi alasan dari murid Pak Eko tersebut ketika meminta jajanan temannya itu untuk memenuhi rasa lapar, sehingga kalau dia makan otomatis jadi daya tahan tubuhnya atau bisa bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di kelasnya Bu Latifah mungkin ada anak yang sering bertanya atau mungkin bolak-balik salim. Pernah seperti itu apa tidak Bu? Sering ya. Nah itu bisa jadi alasannya itu adalah karena dia itu ingin memenuhi kebutuhan, yaitu rasa sayang, ingin disayang oleh temannya, ingin diperhatikan oleh gurunya, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini bisa kita contohkan di kelas, ada murid yang kadang jagoan ya Pak Kisno ya, apalagi di kelas 6 itu kan mereka merasa sudah besar menjadi kakak kelas. Itu terkadang ada murid yang mungkin
nakal atau kurang baik kepada temannya itu berdasarkan kebutuhan ingin merasa hebat atau merasa berkuasa atas teman-temannya. Lalu kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Nah, ini kebebasan ini ada anak yang mungkin di kelas itu suka berperilaku yang sesuka-sukanya sendiri. Mungkin ada Pak Guru atau Bu Guru menerangkan dia itu ngobrol sendiri mungkin. Nah, itu karena merasa bebas, ingin bebas. Kemudian yang kelima ada kebutuhan dasar kesenangan ya. Kesenangan ini kan berarti rasa senang ya. Pokoknya apa yang dilakukan itu aku pengen seneng-seneng. Misalnya dia nakal kepada temannya, berarti karena dia beralasan saya kalau nakal itu atau berbuat iseng kepada teman itu saya merasakan senang. Makanya dia melakukan seperti itu. Itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah materi tentang keyakinan kelas. Boleh minta tolong Pak Joko untuk dibacakan apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas. Oke, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas. Bu Umi kemarin telah menyampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada banyak. Nah, kemudian untuk saat ini yang kita yakini adalah nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi atau 6 nilai. Yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada dimensi mandiri. Yang ketiga adalah dimensi atau nilai kreatif. Kemudian ada nilai bernalar kritis. Dan yang kelima ada nilai gotong royong. Lalu ada nilai mandiri ataupun berwawasan global. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas. Jadi, apa sih nilai yang diyakini oleh warga kelas? Misalkan Bu Umi menjadi wali kelas 5, maka apa nilai-nilai yang sudah diyakini oleh murid di kelas 5 tersebut? Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar adanya keyakinan kelas. Selama ini mungkin hanya berupa peraturan kelas. Coba saya mau bertanya, izin bertanya, peraturan di kelas yang Bapak Ibu guru sudah miliki, karena saya yakin setiap kelas pasti memiliki peraturan. Nah, kalau peraturan dan keyakinan itu kan berbeda ya Pak Bu ya. Kalau peraturan itu kan semacam kayak ada paksaan, tapi kalau keyakinan itu berasal dari hati, nilai-nilai yang diyakini sehingga diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan ikhlas, tidak ada unsur paksaan. Nah, saya ingin bertanya, contoh satu saja, peraturan di kelasnya Pak Guru Sukisno di kelas 6, contoh satu saja Pak. Kalau yang piket kelas datangnya harus lebih awal. Oh iya betul. Piket kelas datangnya harus lebih awal, atau bisa dijadikan kalimat tidak boleh datang terlambat bagi yang piket. Nah, itu contoh peraturan di kelas. Contoh satu lagi boleh Pak Eko, di kelasnya Pak Eko ada peraturan seperti apa? Satu saja. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu, tidak boleh terlambat. Jam berapa masuknya Pak Eko? Jam 7, oke. Nah, lalu bagaimana sih cara kita membuat keyakinan kelas? Apakah gurunya itu langsung menuliskan ini keyakinan kelas 6 seperti ini, atau mungkin muridnya itu diajak untuk mengeluarkan pendapatnya atau bagaimana? Ini ada prosedurnya. Prosedur dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi murid itu diminta untuk mencurahkan pendapatnya. Misalkan di sini
Saya jadi gurunya, Bapak Ibu jadi muridnya, sewu. Lalu saya minta Bapak Ibu di sini untuk mencurahkan tentang peraturan seperti tadi. Pak Kisno, peraturannya adalah yang piket harus datang lebih awal. Kemudian dari Pak Eko, peraturannya adalah tidak boleh datang terlambat. Lalu prosedur yang kedua adalah gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalimat negatif itu berarti yang biasanya diawali dengan kata tidak boleh atau jangan atau dilarang. Nah itu kalau untuk keyakinan kelas maka kalimatnya jangan yang negatif tapi harus yang positif. Yang ketiga, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi setelah Bapak Ibu meminta murid-muridnya untuk menyampaikan pendapatnya tentang berbagai macam peraturan, lalu peraturan tersebut diganti menjadi kalimat positif. Nah, setelahnya nanti diajak murid-muridnya untuk menemukan nilai kebajikan. Kira-kira kalau misalkan datang tepat waktu atau mungkin tidak boleh terlambat masuk kelas itu masuk nilai kebajikan yang mana? Nah seperti itu. Itulah yang nanti disebut sebagai keyakinan kelas. Lalu ada contoh peraturan kelas. Contoh peraturan kelas. Di sini saya sudah mencontohkan yang pertama ada berdoa sebelum belajar. Saya yakin Bapak Ibu kalau mengawali pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran pasti dengan doa gitu. Nah, yang kedua dilarang buang sampah sembarangan. Di sini saya masih menuliskan kata negatif karena memang di sini adalah contoh peraturan kelas, belum menjadi keyakinan kelas. Dilarang buang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membuli. Nah ini yang sekarang sedang marak nih, pembulian. Nah ini yang harus kita ini lagi Bapak Ibu menjadi perhatian penting bagi kita untuk selalu mengawasi murid-murid kita supaya tidak membuli. Yang keempat adalah tidak memakai perhiasan berlebihan. Ini tentu bagi murid perempuan. Barangkali ada yang anaknya orang kaya pakai cincin di 10 jari mungkin ya, itu kan berlebihan sekali. Nah, kemudian yang kelima contohnya tidak boleh membolos. Ini sering kayaknya ya, mungkin ada beberapa anak yang jarang masuk, kemudian tidak ada izin, itu membolos. Lalu kita rubah peraturan tadi menjadi keyakinan kelas. Seperti prosedur yang ketiga tadi kan, menemukan. Murid itu diajak untuk menemukan atau menggali tadi peraturan yang tadi itu masuk ke nilai yang mana sih, kan? Nah, tadi saya sudah kasih contoh kan yang pertama itu berdoa sebelum belajar. Nah, itu berarti masuknya ke nilai ini beriman, nilai beriman ini. Kemudian tadi ada contoh dilarang buang sampah sembarangan. Ini kira-kira masuknya ke nilai yang mana? Kalau membuang sampah itu masuknya ke nilai disiplin atau mungkin nilai kejujuran atau mungkin nilai apa itu kira-kira? Disiplin bisa ya, atau mungkin kesehatan ya Bu ya, atau kebersihan. Lalu contoh yang ketiga, tidak boleh membuli. Itu bisa kita masukkan ke nilai kebajikan. Saling menghormati. Betul, pintar Pak Guru Sukisno. Saling menghormati sesama teman, tidak boleh membuli atau menghina. Lalu ada contoh tidak memakai perhiasan berlebihan. Nah ini betul sekali masuk ke keyakinan kelas, yaitu nilai hidup sederhana. Lalu yang kelima, tidak boleh membolos. Ini kira-kira masuk nilai yang mana? Nilai kebajikan yang
kedisiplinan, betul. Nah, inilah contoh keyakinan kelas. Jadi siswa itu diajak untuk mengeluarkan pendapatnya, menyampaikan kira-kira peraturan apa saja sih yang harus kita taati di kelas. Lalu peraturan itu biasanya masih dalam bentuk kalimat negatif, rubah menjadi kalimat positif. Setelah langkah kedua merubah kalimat negatif menjadi positif, langkah ketiga atau prosedur yang ketiga adalah menggali atau memasukkan tadi peraturan tadi itu masuk ke nilai yang mana. Nah, ini sudah jadi keyakinan kelasnya, contohnya seperti ini. Setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, lalu diharapkan Bapak Ibu bisa memahami atau menerapkan posisi kontrol guru. Ya, pada materi ini, posisi kontrol guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Kira-kira nih Bapak Ibu sudah pernah mengambil posisi yang mana? Bu Umi sudah pernah mengambil posisi sebagai apa, Bu Umi? 1, 2, 3. Penghukum pernah? Saya sudah 1, 2, 3, 4 sudah semua. Yang 5 belum? Oh iya. Mungkin setelah ini nanti yang 5 bisa ya Bu ya? Ya, mudah-mudahan. Kalau Pak Angga pernah mengambil posisi apa, Pak? Nomor 1, 2. 1, 2, 3. Oh ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Ini jangan kalah dengan Bu Umi, Pak. Bu Umi sudah 4, Bapak baru 3 ya. Ya, mungkin nanti ada teori lagi ya, penemuan 6 posisi kontrol guru dari Bapak Aditya Anggara Harja, MPD. Ya, amin. Lalu kelima posisi tersebut adalah merupakan sebuah posisi yang diambil oleh guru ketika menghadapi permasalahan pada muridnya, permasalahan pembelajaran di kelas. Nah, itu Bapak Ibu guru itu harus mengambil posisi ini, seharusnya ya, idealnya itu menjadi posisi yang ini nih, manajer. Ini kalau secara teori guru yang sudah sangat baik itu posisinya adalah sebagai manajer ketika menemui permasalahan-permasalahan. Iya. Saya sebagai pemantau itu. Pemantau ya. Pemantau kelas. Oh iya betul. Kemudian yang sering kali mungkin kebanyakan dari kita itu masih pada tingkatan ini nih, yang paling rendah, sebagai penghukum. Saya kasih contoh, posisi sebagai penghukum ini apabila ada murid yang melakukan kesalahan, itu sang guru itu langsung memberikan hukuman, atau mungkin melakukan dialog atau tanya jawab itu dengan nada marah ya, seperti orang menghukum. Kamu ini bagaimana? Hari Senin jadwalnya upacara, harusnya jam 7 sudah siap, tapi kenapa kamu datang terlambat? Itu contoh sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini di sini saya sudah kasihkan contohnya. Ini contoh ketika pembuat orang merasa bersalah, itu apa kalimat yang bisa disampaikan oleh guru? Ini contohnya ini nih. Guru yang mengambil posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru itu menemui muridnya akan mengatakan seperti ini. Kamu sudah mengecewakan bu guru. Gitu. Itu contohnya. Misalnya ada anak yang sering membolos atau mungkin
tidak taat peraturan tadi, misalnya membuang sampah sembarangan, itu guru yang berkata misalkan kamu sudah mengecewakan bu guru, kan? Itu contoh posisi yang sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Teman ini contohnya, ayolah kamu tolong bantu bu guru, kamu jaga kebersihan ya, kalau buang sampah di tempatnya. Nah itu sebagai teman, itu seperti itu contohnya. Lalu yang sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini contohnya adalah apa konsekuensinya dari perbuatan yang kamu lakukan. Misalnya ada anak lagi diterangkan itu mengobrol dengan temannya atau tidak memperhatikan gurunya, lalu gurunya menyampaikan kepada si anak tersebut, kalau kamu begini, apa konsekuensi yang akan kamu terima? Itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian untuk posisi yang terakhir sebagai manajer nih. Sebagai manajer ini, apabila ada murid yang melakukan tindakan yang kurang baik, contohnya ada anak yang tidak ikut sholat berjamaah zuhur misalkan, itu guru itu akan mengajak siswa tersebut atau murid tersebut berdialog dan menanyakan tentunya ya, apa alasan kamu tidak ikut sholat zuhur berjamaah? Lalu si anak kan pasti menjawab, alasan saya seperti ini bu, misalnya celana saya tadi kotor bu, saya bermain di halaman lalu jatuh jadi celana saya kotor, saya tidak ikut sholat zuhur bersama di sekolah, tapi nanti saya sholat di rumah kok bu, misalkan seperti itu. Lalu gurunya itu, apa nilai-nilai yang kamu yakini selama ini tentang sholat zuhur, kan? Lalu si murid itu akan menjawab, nilai beriman ya bu. Kalau murid yang bertanggung jawab pasti kan seperti itu ya, tahu nilai yang dia langgar. Kemudian si gurunya, lalu kalau kamu melanggar nilai tersebut, apa konsekuensinya? Kemudian kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi si murid itu diajak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi tidak langsung kita memberikan hukuman seperti itu, tapi memberikan suatu dialog yang mengajak murid tersebut kira-kira bisa menemukan solusinya dan diharapkan keesokan harinya tidak diulangi lagi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya kita ke restitusi. Ada yang mau bertanya silahkan. Baik Bu, boleh bertanya Bu? Terkait dengan tadi Bu, dikembalikan posisi kontrol guru. Apakah kita semua itu dalam melakukan posisi kontrol guru itu harus ajak satu saja atau bisa berubah-ubah? Apakah harus menjadi pembuat rasa bersalah terus, atau menjadi teman terus, atau menjadi pemantau, atau boleh ada perpindahan seperti itu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang Pak Angga itu sangat responsif sekali ya. Jadi bertanya tentang posisinya guru itu apakah harus satu saja monoton ya? Apakah boleh berpindah-pindah? Ya, ini posisi kontrol guru ada 5. Nah, ini kan ada di sini ya Pak ya. Di sini ada identitas gagal dan juga identitas berhasil atau sukses. Jadi diharapkan guru itu mengambil posisi itu sebagai manajer, karena ini yang paling sempurna lah atau paling tinggi ya. Paling tinggi ini posisi yang paling tinggi, paling lebih baik gitu kan, terbaik sebagai manajer. Kalau seorang guru itu
mengambil posisinya sebagai teman atau pemantau, ini juga masih baik karena ini masih termasuk perilaku kontrol yang positif. Jadi kalau perilaku kontrol itu ada 5 tadi, yang termasuk negatif adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu diharapkan Bapak Ibu jangan mengambil posisi itu. Diharapkan Bapak Ibu itu mengambil posisi yang 3 tadi, sebagai teman, sebagai pemantau, atau syukur-syukur menjadi manajer, gitu ya. Tapi kalau belum bisa jadi manajer, paling tidak ya temanlah seperti itu. Namun semuanya ada resikonya atau konsekuensinya. Karena kalau sebagai teman itu terkadang resikonya adalah anak jadi seperti ya, karena menganggap gurunya sebagai teman ya, jadi kayak tidak dihargai itu gurunya loh. Jadi lebih baiknya itu Pak ya, guru itu berusaha untuk mengambil posisi sebagai manajer ya. Begitu Pak Angga. Oke. Mudah-mudahan bila sudah berada di posisi itu, si anak atau murid tersebut tidak mengulangi lagi kesalahannya. Kita lanjut ke restitusi. Ya, restitusi adalah, saya minta tolong dibacakan oleh Pak Eko. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Pak Eko. Ya, tak lupa juga tadi boleh tepuk tangan buat Pak Angga. Ya, yang sudah bertanya ya. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Diharapkan melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk mengevaluasi agar mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ada segitiga restitusi atau tahapan melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan salah satu tahapan ini. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, itu saya yakin Bapak Ibu sudah pernah paling tidak itu melakukan ini validasi tindakan yang salah. Minim-minimnya itu. Saya beri penjelasan untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dicontohkan apabila guru menemui murid yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Contohnya saja, ada murid tadi yang saya contohkan adalah misalnya membuang sampah sembarangan. Nah, itu gurunya itu kan bertanya pasti. Pertama, bu gurunya atau pak gurunya memanggil murid tersebut, kemudian diajak berdialog atau tanya jawab, ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Nah, itu nanti anak itu pasti akan menjawab, ya saya biasanya itu ya, saya iseng saja Pak, senang kalau barber buang sampah sembarangan. Nah, itu kemudian nanti Bapak Ibu guru atau gurunya itu kemudian melakukan ini, menyampaikan bisa kalimat ini. Ini hanya contoh, ada banyak kalimat yang termasuk segitiga restitusi. Ini hanya salah satu contohnya. Bapak Ibu guru bisa mengucapkan, ya memang
membuang sampah sembarang itu menyenangkan dan bukan hanya kamu saja yang melakukan itu. Lah, itu namanya menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu bisa menanyakan, apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi si anak kan bilang, iseng Pak, seneng kalau buang sampahnya sembarangan. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan, apakah ada cara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan isengmu itu? Nah, lalu tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau kamu buang sampah sembarangan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang berhubungan dengan membuang sampah sembarangan? Nah, itu contoh menanyakan keyakinan. Lalu ada lagi satu pertanyaan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kenapa kamu kok membuang sampahnya sembarangan? Itu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ini ada contoh beberapa kalimat. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ini contoh kalimat-kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ayo kita bisa menyelesaikan ini. Ini contoh dari menstabilkan identitas. Lalu contoh kalimat dari memvalidasi kesalahan murid. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, itu contoh satu. Lalu ada lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini contoh kalimatnya. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh kalimat yang digunakan oleh Bapak Ibu dalam masing-masing tahapan segitiga restitusi. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampilan selanjutnya. Ya, coba diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Umi Khotifah yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif, baik itu di kelas maupun di sekolah. Seperti yang kita ketahui berdasarkan pemaparan dari Ibu Umi Khotifah, bahwasanya budaya positif itu memiliki konsep-konsep inti. Ada perubahan paradigma belajar, 5 kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, restitusi dan posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, dan juga keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama apa Pak Eko? Bertahan hidup, betul. Yang kedua Pak Kisno? Kasih sayang dan rasa diterima. Betul. Yang ketiga Bu Latifah? Yang keempat Bu Ida? Kebebasan. Dan yang kelima Bu Umi? Oke, ya itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dikaitkan dengan murid kita Bapak Ibu, bahwa setiap perilaku dari manusia itu pasti tujuannya ini untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar, sehingga murid kita pun dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu berdasarkan pada rasa untuk memenuhi 5 kebutuhan tersebut. Contohnya yang pertama tentang bertahan hidup. Misalnya di kelas itu ada anak yang meminta jajanan temannya. Pernah
apa tidak Pak Eko jumpai murid Pak Eko yang seperti itu? Pernah. Lalu apakah Pak Eko itu sudah pernah bertanya, kenapa kamu meminta makanan atau jajanan temannya? Pernahkah Pak Eko? Oh, belum pernah. Oke. Belum pernah bertanya. Oke. Nah, bisa jadi alasan dari murid Pak Eko tersebut ketika meminta jajanan temannya itu untuk memenuhi rasa lapar, sehingga kalau dia makan otomatis jadi daya tahan tubuhnya atau bisa bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di kelasnya Bu Latifah mungkin ada anak yang sering bertanya atau mungkin bolak-balik salim. Pernah seperti itu apa tidak, Bu? Sering ya. Nah, itu bisa jadi alasannya itu adalah karena dia itu ingin memenuhi kebutuhan, yaitu rasa sayang, ingin disayang oleh temannya, ingin diperhatikan oleh gurunya, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini bisa kita contohkan di kelas. Ada murid yang kadang sok jagoan ya Pak Kisno ya, apalagi di kelas 6 itu kan mereka merasa sudah besar menjadi kakak kelas. Itu terkadang ada murid yang mungkin nakal atau kurang baik kepada temannya, itu berdasarkan kebutuhan ingin merasa hebat atau merasa berkuasa atas teman-temannya. Lalu kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Nah, ini kebebasan ini ada anak yang mungkin di kelas itu berperilaku yang sesuka-sukanya sendiri. Mungkin ada Pak Guru atau Bu Guru menerangkan, dia itu ngobrol sendiri mungkin. Nah, itu karena merasa bebas, ingin bebas. Kemudian yang kelima ada kebutuhan dasar kesenangan ya. Kesenangan ini kan berarti rasa senang ya. Pokoknya apa yang dilakukan itu, lah aku pengen seneng-seneng. Misalnya dia nakal kepada temannya, berarti karena dia beralasan, saya kalau nakal itu atau berbuat iseng kepada teman itu saya merasakan senang, makanya dia melakukan seperti itu. Itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah materi tentang keyakinan kelas. Boleh minta tolong Pak Joko untuk dibacakan apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas. Oke, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas. Bu Umi kemarin telah menyampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada banyak. Nah, kemudian untuk saat ini yang kita yakini adalah nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi atau 6 nilai. Yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada dimensi mandiri. Yang ketiga adalah dimensi atau nilai kreatif. Kemudian ada nilai bernalar kritis. Dan yang kelima ada nilai gotong royong. Lalu ada nilai mandiri ataupun berwawasan global. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas. Jadi, apa sih nilai yang diyakini oleh warga kelas? Misalkan Bu Umi menjadi wali kelas 5, maka apa nilai-nilai yang sudah diyakini oleh murid di kelas 5 tersebut? Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar adanya keyakinan kelas. Selama ini mungkin hanya berupa peraturan kelas. Coba saya mau bertanya, izin bertanya, peraturan di kelas yang Bapak Ibu guru sudah miliki, karena saya yakin setiap kelas pasti memiliki peraturan. Nah, kalau peraturan dan keyakinan itu kan berbeda ya Pak Bu ya. Kalau peraturan itu kan semacam kayak ada paksaan,
Tapi kalau keyakinan itu berasal dari hati, nilai-nilai yang diyakini sehingga diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan ikhlas, tidak ada unsur paksaan. Nah, saya ingin bertanya, contoh satu saja, peraturan di kelasnya Pak Guru Sukisno di kelas 6, contoh satu saja Pak. Kalau yang piket kelas datangnya harus lebih awal. Oh iya betul. Piket kelas datangnya harus lebih awal, atau bisa dijadikan kalimat tidak boleh datang terlambat bagi yang piket. Nah, itu contoh peraturan di kelas. Contoh satu lagi boleh Pak Eko, di kelasnya Pak Eko ada peraturan seperti apa? Satu saja. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu, tidak boleh terlambat. Jam berapa masuknya Pak Eko? Jam 7, oke. Nah, lalu bagaimana sih cara kita membuat keyakinan kelas? Apakah gurunya itu langsung menuliskan ini keyakinan kelas 6 seperti ini, atau mungkin muridnya itu diajak untuk mengeluarkan pendapatnya atau bagaimana? Ini ada prosedurnya. Prosedur dalam membuat keyakinan kelas yang pertama adalah curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi murid itu diminta untuk mencurahkan pendapatnya. Misalkan di sini saya jadi gurunya, Bapak Ibu jadi muridnya, lalu saya minta Bapak Ibu di sini untuk mencurahkan tentang peraturan seperti tadi. Pak Kisno, peraturannya adalah yang piket harus datang lebih awal. Kemudian dari Pak Eko, peraturannya adalah tidak boleh datang terlambat. Lalu prosedur yang kedua adalah gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalimat negatif itu berarti yang biasanya diawali dengan kata tidak boleh, atau jangan, atau dilarang. Nah itu kalau untuk keyakinan kelas maka kalimatnya jangan yang negatif tapi harus yang positif. Yang ketiga, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi setelah Bapak Ibu meminta murid-muridnya untuk menyampaikan pendapatnya tentang berbagai macam peraturan, lalu peraturan tersebut diganti menjadi kalimat positif. Nah, setelahnya nanti diajak murid-muridnya untuk menemukan nilai kebajikan. Kira-kira kalau misalkan datang tepat waktu atau mungkin tidak boleh terlambat masuk kelas itu, masuk nilai kebajikan yang mana? Nah, seperti itu. Itulah yang nanti disebut sebagai keyakinan kelas. Lalu ada contoh peraturan kelas. Contoh peraturan kelas. Di sini saya sudah mencontohkan yang pertama ada berdoa sebelum belajar. Saya yakin Bapak Ibu kalau mengawali pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran pasti dengan doa, nggih. Nah, yang kedua dilarang buang sampah sembarangan. Di sini saya masih menuliskan kata negatif karena memang di sini adalah contoh peraturan kelas, belum menjadi keyakinan kelas. Dilarang buang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membuli. Nah, ini yang sekarang sedang marak nih, pembulian. Nah, ini yang harus kita ini lagi Bapak Ibu menjadi perhatian penting bagi kita untuk selalu mengawasi murid-murid kita supaya tidak membuli. Yang keempat adalah tidak memakai perhiasan berlebihan. Ini tentu bagi murid perempuan. Barangkali ada yang anaknya orang kaya pakai cincin di 10 jari mungkin ya, itu kan berlebihan sekali. Nah, kemudian yang kelima contohnya tidak boleh membolos. Ini sering kayaknya ya, mungkin ada beberapa anak yang jarang masuk, kemudian tidak ada izin, itu membolos. Lalu kita rubah peraturan tadi menjadi keyakinan kelas. Seperti prosedur yang ketiga tadi kan,
menemukan. Murid itu diajak untuk menemukan atau menggali tadi peraturan yang tadi itu masuk ke nilai yang mana sih, kan? Nah, tadi saya sudah kasih contoh kan, yang pertama itu berdoa sebelum belajar. Nah, itu berarti masuknya ke nilai ini, beriman, nilai beriman ini. Kemudian tadi ada contoh dilarang buang sampah sembarangan. Ini kira-kira masuknya ke nilai yang mana? Kalau membuang sampah itu masuknya ke nilai disiplin, atau mungkin nilai kejujuran, atau mungkin nilai apa itu kira-kira? Disiplin bisa ya, atau mungkin kesehatan ya Bu ya, atau kebersihan. Lalu contoh yang ketiga, tidak boleh membuli. Itu bisa kita masukkan ke nilai kebajikan. Betul, pintar Pak Guru Sukisno. Saling menghormati sesama teman, tidak boleh membuli atau menghina. Lalu ada contoh tidak memakai perhiasan berlebihan. Nah ini betul sekali masuk ke keyakinan kelas, yaitu nilai hidup sederhana. Lalu yang kelima, tidak boleh membolos. Ini kira-kira masuk nilai yang mana? Nilai kebajikan ya? Kedisiplinan, betul. Nah, inilah contoh keyakinan kelas. Jadi siswa itu diajak untuk mengeluarkan pendapatnya, menyampaikan kira-kira peraturan apa saja sih yang harus kita taati di kelas. Lalu peraturan itu biasanya masih dalam bentuk kalimat negatif, rubah menjadi kalimat positif. Setelah langkah kedua merubah kalimat negatif menjadi positif, langkah ketiga atau prosedur yang ketiga adalah menggali atau memasukkan tadi peraturan tadi itu masuk ke nilai yang mana. Nah, ini sudah jadi keyakinan kelasnya, contohnya seperti ini. Setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, lalu diharapkan Bapak Ibu bisa memahami atau menerapkan posisi kontrol guru. Ya, pada materi ini, posisi kontrol guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Kira-kira nih Bapak Ibu sudah pernah mengambil posisi yang mana? Bu Umi sudah pernah mengambil posisi sebagai apa Bu Umi? 1, 2, 3. Penghukum pernah? Saya sudah 1, 2, 3, 4 sudah semua. Yang 5 belum? Oh iya. Mungkin setelah ini nanti yang 5 bisa ya Bu ya? Ya, mudah-mudahan. Kalau Pak Angga pernah mengambil posisi apa Pak? Nomor 1, 2. 1, 2, 3. Oh ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Ini jangan kalah dengan Bu Umi Pak. Bu Umi sudah 4, Bapak baru 3 ya. Ya, mungkin nanti ada teori lagi ya, penemuan 6 posisi kontrol guru dari Bapak Aditya Anggara Harja, MPD. Ya, amin. Lalu kelima posisi tersebut adalah merupakan sebuah posisi yang diambil oleh guru ketika menghadapi permasalahan pada muridnya, permasalahan pembelajaran di kelas. Nah, itu Bapak Ibu guru itu harus mengambil posisi ini. Seharusnya ya, idealnya itu menjadi posisi yang ini nih, manajer. Ini kalau secara teori guru yang sudah sangat baik itu
posisinya adalah sebagai manajer ketika menemui permasalahan-permasalahan. Iya. Saya sebagai pemantau itu. Pemantau ya. Pemantau regulasi. Oh iya betul. Kemudian yang seringkali mungkin kebanyakan dari kita itu masih pada tingkatan ini nih, yang paling rendah sebagai penghukum. Saya kasih contoh, posisi sebagai penghukum ini apabila ada murid yang melakukan kesalahan, itu sang guru itu langsung memberikan hukuman, atau mungkin melakukan dialog atau tanya jawab itu dengan nada marah ya, seperti orang menghukum. Kamu ini bagaimana? Hari Senin jadwalnya upacara, harusnya jam 7 sudah siap, tapi kenapa kamu datang terlambat? Itu contoh sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini di sini saya sudah kasihkan contohnya. Ini contoh ketika pembuat orang merasa bersalah, itu apa kalimat yang bisa disampaikan oleh guru? Ini contohnya ini nih. Guru yang mengambil posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru itu menemui muridnya akan mengatakan seperti ini. Kamu sudah mengecewakan bu guru. Gitu. Itu contohnya. Misalnya ada anak yang sering membolos atau mungkin tidak taat peraturan tadi, misalnya membuang sampah sembarangan. Itu guru yang berkata misalkan kamu sudah mengecewakan bu guru, kan? Itu contoh posisi yang sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Teman ini contohnya, ayolah kamu tolong bantu bu guru, kamu jaga kebersihan ya, kalau buang sampah di tempatnya. Nah itu sebagai teman, itu seperti itu contohnya. Lalu yang sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini contohnya adalah apa konsekuensinya dari perbuatan yang kamu lakukan. Misalnya ada anak lagi diterangkan itu mengobrol dengan temannya atau tidak memperhatikan gurunya, lalu gurunya menyampaikan kepada si anak tersebut, kalau kamu begini, apa konsekuensi yang akan kamu terima? Itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian untuk posisi yang terakhir sebagai manajer nih. Sebagai manajer ini, apabila ada murid yang melakukan tindakan yang kurang baik, contohnya ada anak yang tidak ikut sholat berjamaah zuhur misalkan, itu guru itu akan mengajak siswa tersebut atau murid tersebut berdialog dan menanyakan tentunya ya, apa alasan kamu tidak ikut sholat zuhur berjamaah? Lalu si anak kan pasti menjawab, alasan saya seperti ini bu, misalnya celana saya tadi kotor bu, saya bermain di halaman lalu jatuh jadi celana saya kotor, saya tidak ikut sholat zuhur bersama di sekolah, tapi nanti saya sholat di rumah kok bu, misalkan seperti itu. Lalu gurunya itu, apa nilai-nilai yang kamu yakini selama ini tentang sholat zuhur, kan? Lalu si murid itu akan menjawab, nilai beriman ya bu. Kalau murid yang bertanggung jawab pasti kan seperti itu ya, tahu nilai yang dia langgar. Kemudian si gurunya, lalu kalau kamu melanggar nilai tersebut, apa konsekuensinya? Kemudian kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi si murid itu diajak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi tidak langsung kita memberikan hukuman seperti itu, tapi memberikan suatu dialog yang mengajak murid tersebut kira-kira bisa menemukan solusinya dan diharapkan keesokan harinya tidak diulangi lagi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya kita ke restitusi.
Ada yang mau bertanya silahkan. Baik Bu, boleh bertanya Bu? Iya. Terkait dengan tadi Bu, dikembalikan posisi kontrol guru. Apakah kita semua itu dalam melakukan posisi kontrol guru itu harus ajak satu saja atau bisa berubah-ubah? Iya. Apakah harus menjadi pembuat rasa bersalah terus, atau menjadi teman terus, atau menjadi pemantau, atau boleh ada perpindahan seperti itu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang Pak Angga itu sangat responsif sekali ya. Jadi bertanya tentang posisinya guru itu apakah harus satu saja monoton ya? Apakah boleh berpindah-pindah? Ya, ini posisi kontrol guru ada 5. Nah, ini kan ada di sini ya Pak ya. Di sini ada identitas gagal dan juga identitas berhasil atau sukses. Jadi diharapkan guru itu mengambil posisi itu sebagai manajer, karena ini yang paling sempurna lah atau paling tinggi ya. Paling tinggi ini posisi yang paling tinggi, paling lebih baik gitu kan, terbaik sebagai manajer. Kalau seorang guru itu mengambil posisinya sebagai teman atau pemantau, ini juga masih baik karena ini masih termasuk perilaku kontrol yang positif. Jadi kalau perilaku kontrol itu ada 5 tadi, yang termasuk negatif adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu diharapkan Bapak Ibu jangan mengambil posisi itu. Diharapkan Bapak Ibu itu mengambil posisi yang 3 tadi, sebagai teman, sebagai pemantau, atau syukur-syukur menjadi manajer gitu ya. Tapi kalau belum bisa jadi manajer, paling tidak ya temanlah seperti itu. Namun semuanya ada resikonya atau konsekuensinya. Karena kalau sebagai teman itu terkadang resikonya adalah anak jadi seperti ya, karena menganggap gurunya sebagai teman ya, jadi kayak tidak dihargai itu gurunya loh. Jadi lebih baiknya itu Pak ya, guru itu berusaha untuk mengambil posisi sebagai manajer ya. Begitu Pak Angga. Oke. Mudah-mudahan bila sudah berada di posisi itu, si anak atau murid tersebut tidak mengulangi lagi kesalahannya. Kita lanjut ke restitusi. Ya, restitusi adalah, saya minta tolong dibacakan oleh Pak Eko. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Pak Eko. Ya, tak lupa juga tadi boleh tepuk tangan buat Pak Angga. Ya, yang sudah bertanya ya. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Diharapkan melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk mengevaluasi agar mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ada segitiga restitusi atau tahapan melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan salah satu tahapan ini. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, itu saya yakin Bapak Ibu sudah pernah paling tidak itu melakukan
ini validasi tindakan yang salah. Minim-minimnya itu. Saya beri penjelasan untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dicontohkan apabila guru menemui murid yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Contohnya saja, ada murid tadi yang saya contohkan adalah misalnya membuang sampah sembarangan. Nah, itu gurunya itu kan bertanya pasti. Pertama, bu gurunya atau pak gurunya memanggil murid tersebut, kemudian diajak berdialog atau tanya jawab, ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Nah, itu nanti anak itu pasti akan menjawab, ya saya biasanya itu ya, saya iseng saja pak, senang kalau barber buang sampah sembarangan. Nah, itu kemudian nanti bapak ibu guru atau gurunya itu kemudian melakukan ini, menyampaikan bisa kalimat ini. Ini hanya contoh, ada banyak kalimat yang termasuk segitiga restitusi. Ini hanya salah satu contohnya. Bapak ibu guru bisa mengucapkan, ya memang membuang sampah sembarang itu menyenangkan dan bukan hanya kamu saja yang melakukan itu. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Bapak ibu bisa menanyakan, apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi si anak kan bilang, iseng pak, seneng kalau buang sampahnya sembarangan. Nah, bapak ibu bisa menyampaikan, apakah ada cara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan isengmu itu? Nah, lalu tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau kamu buang sampah sembarangan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang berhubungan dengan membuang sampah sembarangan? Nah, itu contoh menanyakan keyakinan. Lalu ada lagi satu pertanyaan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kenapa kamu kok membuang sampahnya sembarangan? Itu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ini ada contoh beberapa kalimat. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ini contoh kalimat-kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ayo kita bisa menyelesaikan ini. Ini contoh dari menstabilkan identitas. Lalu contoh kalimat dari memvalidasi kesalahan murid. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, itu contoh satu. Lalu ada lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini contoh kalimatnya. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh kalimat yang digunakan oleh Bapak Ibu dalam masing-masing tahapan segitiga restitusi. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya. Ya, coba Ibrahim. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kamu tahu kenapa dipanggil guru ini? Saya tahu. Kenapa? Karena saya tidak sholat di sekolah. Sholat dulu di sekolah. Di sekolah ya. Kamu tahu itu salah atau benar? Salah. Ya, salah karena sudah melanggar kesepakatan ya. Yang sudah kita sepakati bahwa kelas 4, 5, dan 6 kan harus sholat berjamaah di sekolah ya sebenarnya ya. Apa kamu bisa menceritakan pada guru kenapa kamu kok tidak sholat zuhur, tidak seperti teman yang lainnya? Alasannya apa ya? Karena celana saya kotor. Pas lagi main, pas lagi istirahat. Oh, celananya kotor, jadi kalau sholat kan bawa najis ya. Oke. Kira-kira ada solusi apa tidak supaya besoknya itu kamu bisa tetap sholat di sekolah? Saya bawa celana untuk ganti buat sholat dulu. Oh iya betul, iya dan seperti itu ya masalah ganti. Jadi kalau misalkan celananya yang satu kotor, waktunya sholat bisa ganti. Oke.
Berarti besok bisa dimulai ya? Bisa. Oke. Ya memang karena Ibu ingatkan kembali ya, sholat zuhur kan hukumnya Wajib. wajib ya, apalagi kita sudah sepakat ya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Baik, kita mulai besok ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana, kamu bisa membawa celana sehingga tidak melanggar lagi kesepakatan kita. Terima kasih. Cynthia, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Cynthia, guru panggil sini, tahu nggak kenapa? Saya tahu, Bu. Kenapa? Karena saya tidak menghafalkan surat Ad-Duha. Iya betul. Kamu tidak menghafalkan surat Ad-Duha kemarin ya. Kemarin pada saat pembelajaran agama, kok kamu tidak hafal itu? Kenapa sih? Memang sih banyak anak-anak yang belum hafal juga, tapi Bu Guru ingin tahu nih, kenapa kok Cynthia belum hafal? Saya minta maaf, Bu, karena kemarin saya main HP. Oh karena main HP. Oh begitu. Ya memang main HP itu menyenangkan ya. Tapi ya menurut Bu Guru semua ada waktunya. Main HP sebentar saja, nanti setelah itu menghafalkan kembali. Bukankah kita sudah sepakat ya di kelas 6 setiap pelajaran agama adalah menghafalkan suratan dulu ya. Sebelum pembelajaran kita biasanya sepakat untuk menghafalkan suratan. Nah kebetulan kemarin kan tiba di surat Ad-Duha, ini sudah belum hafal. Nah kira-kira untuk besoknya lagi, apakah Cynthia bisa memperbaiki kesalahan Cynthia? Kira-kira dengan cara apa Cynthia? Menghafalkan surat Ad-Duha dan tidak main HP malam-malam. Oke, di malam hari tidak HP-an ya? Ya oke. Bisa ya melaksanakan itu? Bisa. Oke, Bu Guru mohon maaf dan mudah-mudahan Cynthia bisa melaksanakannya ya? Oke, tidak mengulangi? Iya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum